Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat berjumpa kembali di channel kami yang seperti biasa akan membahas tentang teknik yang berhubungan dengan keluarga yang tentunya membawa manfaat buat kita semua. Di sini di video saya kali ini saya akan membahas tentang bagaimana kita mengamankan baik itu bahan makanan atau makanan kita, tapi yang saat ini saya titik beratkan ke peralatan. Yang jelas di dalam setiap rumah tangga pasti mempunyai peralatan makan, bahan makanan, dan tentunya kalau berbicara masalah peralatan makan dan peralatan masak itu pasti ada tempatnya. Tempat setelah dicuci mau disimpan yaitu biasanya di namanya rak piring. Tapi saya akan membahas dulu bagi kita orang yang terbiasa tidurnya sampai malam, apalagi lebih dari jam 12, jam 1 sampai jam 3 malam, seperti saya juga terbiasa tiap malam itu tidurnya jam segitu. Pasti di dalam kita melek tengah malam sampai dini hari tersebut kita akan menjumpai penampakan terutama binatang pengganggu. Penampakan yang saya maksud itu binatang pengganggu yang biasa mengganggu di rumah kita, mulai dari semut, kecoa, cicak, sampai yang paling populer yang biasa kita berperan yaitu kalau orang Jawa bilang den baguse ataupun tikus itu. Nah, tanpa kita sadari tiap hari kita menaruh peralatan makan kita yang sudah dalam keadaan bersih, kita taruh di rak. Itu kalau kita lihat di tengah malam yang namanya terutama tikus ini, dia bakal naik turun menginjak peralatan makan kita, baik itu piring, sendok, dan lain-lain. Bahkan kalau yang namanya anak-anak tikus itu biasanya sembunyi dia di antara piring-piring rak kita. Nah, itu membuat saya bagaimana caranya mengatasi ini, karena binatang ini tidak pandang bulu, baik rumah pejabat, rumah aparat TNI, Polri maupun masyarakat biasa, dia tidak takut, dia nggak pandang bulu itu. Makanya di video ini saya akan memberikan tip, tapi yang tentunya memakai biaya. Seperti kita lihat di sebelah kita ada sebuah almari. Ini nanti kita lihat di dalamnya. Coba kita lihat. Ya. Nah, ini akhirnya saya dapat ide rak piring kita, rak peralatan makan kita masuk di dalam lemari. Kita lihat videonya, coba dilihat semuanya. Nah itu ada piring, gelas. Ini setelah masuk lemari inilah baru aman. Nah, mungkin bisa saudara buat perbandingan, apabila saudara pakai rak seperti ini tidak masuk dalam lemari, boleh Anda saksikan itu binatang-binatang itu pada naik apa enggak ke peralatan kita. Karena saya dulu sering menyaksikan. Ya, ini boleh saya tutorialkan. Ini saya terus terang bikin sendiri bersama anak saya. Ini saya pakai besi hulu ukuran 22 karena biar tidak terlalu berat, ringan, dan harganya yang paling murah. Besi ini ukuran 2x2. Terus saya pilih bahan ini triplek melamin warna putih biar agak cerah. Ini tidak harus pakai ini, monggo saudara pikirkan sendiri. Bahan mungkin bisa dari plat yang tahan karat, stainless maupun aluminium dan sebagainya. Tapi karena saya mengingat biaya, karena ekonomi saya juga ekonomi menengah ke bawah, ya saya pakai yang paling murah tapi efektif. Nah, ini di bawahnya saya pakai keramik. Ini keramik ukuran 50x50. Jadi saya terangkan lagi, bahan besi hulu ukuran 2x2 ini saya pakai 6 batang. Per batangnya kan 6 meter ini. Ini pemakaiannya banyak sekali karena buat ini seperti ini kan banyak ini. Juga buat pintu dan sebagainya. Terus untuk tripleknya ini kita pakai 3,5 lembar. Saya beli 4, sisa sedikit. Nah, ini untuk keramiknya ukuran 50x50 cm ini saya pakai 4 biji. Terus ini pakai ensel. Ini saya ukur lebar maupun panjangnya rak ini saya pakai 2. Mungkin kalau yang rumahnya gede mau bikin pintu 3 ya monggo, tapi kemampuan saya bikin ini. Tapi terus terang saya belum bisa menerima pesanan karena waktunya ini pun saya bikin agak lama ini. Ini jadi sekitar 3 minggu karena saya bikin sore maupun malam sesempatnya sampai jadi. Nah, ini sudah sangat efektif, tidak ada binatang pengganggu lagi. Ini sebelah ini cucian, begitu lepas dari cucian, sini langsung masuk
piring masuk rak maupun gelas ini kan ada air menetes, ini menetesnya di sini di keramik yang jelas tahan. Ini pun kuat sekali, kakinya 6, 1, 2, 3 kali 2, 6. Terus ini juga saya kasih setutan banyak di bawahnya, jadi 2 tempat ditambahi ini batu ini, itu pun kuat dia. Nah ini terus terang ini sudah mengamankan. Yang luarnya, yang dulunya saya ini ingin membuat ini tak double lagi triplek melamin luarnya, tapi kok keluarnya uang banyak sekali. Akhirnya saya mainnya dembul. Saya pakai dembul mobil dulu, ini tak paku ripet, terus tak dembul, habis itu baru tak cek. Ternyata tikus juga sudah tidak mau, tidak ada bekas gigitan tikus sedikit pun. Bisa kita lihat samping maupun belakangnya ini. Nah, belakangnya ini juga aman, ya seperti ini. Tidak ada lubang sedikit pun dari tikus. Mungkin giginya sakit karena dempul juga keras sih kalau sudah mengering. Nah, intinya seperti itu. Sampai pamerkan ini. Dan pertanyaan saya, sudahkah di rumah Anda seperti ini? Kalau tidak, yang jelas yang namanya binatang tikus itu, coba kasih tahu lagi videonya. Binatang-binatang yang saya sebutkan tersebut yang jelas merugikan. Itu ya peralatan kita. Terus juga kemungkinan membawa penyakit, bibit penyakit. Yang ketiganya juga secara psikologis mengganggu kenyamanan kita. Ya akhirnya saya putuskan walaupun keluar biaya, saya tetap bikin. Nah akhirnya jadilah ini almari buat menyimpan rak piring yang habis dicuci. Nah ini sebenarnya hanya untuk menunggu kering. Saat kita mau gunakan, kita ambil ke dalam, kita ambil beberapa, terus kita tutup pakai tudung saji. Jadi aman lah. Dan itu saya sudah merasa nyaman karena tidak ada lagi gangguan binatang-binatang pengganggu tersebut ke peralatan makan kita. Mungkin tips saya ini tidak terlalu banyak. Monggo kalau ini apa yang saya berikan ini kok saudara anggap baik, monggo diikuti. Tapi yang jelas saya belum bisa menerima untuk pesanan karena saya belum sanggup untuk bikin. Kalau nanti ada berapa orang pesen, entah jadinya kapan itu. Mungkin bisa dengan dari tutorial saya ini, mungkin Anda bisa konsultasi ke tukang las apa tukang yang bisa bikin, monggo silakan. Yang jelas apa yang saya sampaikan itu moga-moga bermanfaat di dalam keluarga kita. Kalau misalnya kok kebetulan saya membahas bagaimana cara mencuci piring sendok yang bagus, mungkin nanti caranya mungkin pasti beda lagi. Maksudnya akan menghasilkan sesuatu yang mungkin lebih. Mungkin itu dari saya tidak menambah yang lain lagi. Dan jika tip saya ini saudara anggap baik, silakan dipakai dan dilaksanakan. Dari saya cukup sekian, saya ucapkan terima kasih dan selesai.